Bab 691-699 melewati arai guntur mendalam. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang, kau memiliki teknik rahasia yang tidak takut pada guntur yang dalam, dan dapat dengan lancar menembus formasi Kaisar Guntur. Dan aku memiliki kakek Tianyun, dan segel ruang angkasa yang ditinggalkan oleh kakek langit, dan aku dapat memanggilnya. Dengan cara ini, aku di sini. Ada dua kekuatan tempur dewa tertinggi, ditambah kau, seharusnya dapat menghadapi boneka super dalam formasi Kaisar Guntur. Jika tidak, akan sulit untuk mengalahkan boneka Guntur sendirian. Kata Luo Yi. Chuqin tersenyum ringan, jadi kau bisa bicara. Alis Luo Yi sedikit mengernyit, itu karena, aku tidak ingin berbicara dengan cucu tertua Mingyi itu. Lalu kau, mengapa ikut dengannya? Tanya Chuqin. Karena keluarga cucu tertua mereka adalah satu-satunya keluarga yang akrab dengan alam rahasia besar Piao. Formasi di sini adalah leluhur keluarga mereka, dibangun, mengikutinya, kau dapat menghindari banyak jalan memutar. Luo Yi menjelaskan, oh, ternyata leluhurnya yang ditangkap Pai Yao untuk mengolah formasi. Tidak heran, dia tahu bahwa formasi Kaisar Guntur adalah seorang siswa. Chuqin tiba-tiba menyadari. Ya, Luo Yi mengangguk sedikit bingung, kalau begitu, maukah kamu bekerja sama denganku? Kamu memiliki dua dewa tertinggi, aku tidak punya alasan untuk tidak bekerja sama denganmu. Chuqin balas tersenyum, jika itu orang lain, Chu dan Qin tidak akan berbagi harta dengannya, tetapi Luo Yi adalah calon istrinya sendiri. Chuqin, tentu saja tidak masalah. Apakah kamu setuju? Luo Yi bertanya sedikit terkejut. Ya, kata Chuqin, mengulurkan telapak tangannya. Luo Yi ragu-ragu sejenak, dan juga memberi tos dengan Chuqin. Kalau begitu teman kecil Chuqin. Pada saat ini, Luo Tianyun berkata, kapan kamu berencana untuk menghancurkan formasi? Sejujurnya, Luo Tianyun memberitahu Luo Yi bahwa Chuqin mampu menakuti Xuan Lei, dan dia tidak mempercayainya. Bagaimanapun, dia mengenal Kaisar Naga, yang merupakan dewa tertinggi yang berperingkat tinggi di alam semesta. Bahkan Kaisar Naga pun gagal, apakah Chuqin benar-benar punya cara? Awalnya, aku akan menunggu dan melihat sebentar, tetapi karena senior Tianyun ada di sana untuk membantu, mari kita hancurkan saja formasi itu. Chuqin tersenyum. Bisakah kau benar-benar menghancurkan formasi itu? Luo Yi dan Luo Tianyun berkata dengan heran. Itu bisa menghancurkan Xuan Lei, boneka itu, aku belum melihatnya, jadi aku tidak yakin tentang itu. Chuqin berkata dengan jujur. Ya, Luo Tianyun mengangguk. Lalu apa yang kau inginkan dari orang tua itu? Luo Tianyun bertanya. Ikut aku, kata Chuqin. Mendengar itu, keluarga Luo dan orang-orang dari wilayah bintang raksasa semuanya mengikuti. Chuqin membawa mereka ke tepi jajaran Kaisar Guntur. Setelah beberapa saat, aku akan menggunakan Dou Xuan Xing Sif dan semacam metode rahasia guntur dan kilat untuk membuka jalan. Luo Yi, senior Tianyun, senior Si, kalian semua setengah kaisar ke atas, dapat menyuntikkan kekuatan ke dalam tubuhku. Kata Chuqin, Dou Xuan Xing Yi, Luo Yi dan Luo Tianyun berkata dengan heran pada saat yang sama. Ada apa? Tanya Chuqin. Teman kecil Chu dan Qin, apakah kalian tahu bahwa Dou Xuan Xing Yi adalah salah satu teknik rahasia keluarga cucu yang hilang? Tanya Luo Tianyun. Apa, keluarga cucu? Xiao Hu bertanya dengan heran sebelum Chuqin berbicara. Chuqin juga sedikit linglung. Sihir tertingginya, yang dianugerahkan oleh sistem, bagaimana dia tahu bahwa itu akan terjadi secara kebetulan? Ya, Luo Tianyun menjawab, sepertinya, teman kecil Chuqin, identitasmu luar biasa. Chuqin tersenyum acuh tak acuh, karena itu adalah teknik rahasia keluarga cucu tertua, aku bahkan lebih hebat jika aku dapat menghancurkan formasi keluarganya. Ya, Luo Tianyun juga semakin percaya diri pada Chuqin. Ngomong-ngomong, Luo Yi, kau punya teknik untuk menembus formasi guntur yang dalam ini, kan? Chuqin menoleh ke Luo Yi. Kau berbicara tentang mata 9 Phoenix, ini adalah teknik rahasia yang diwariskan oleh keluarga Luo kita. Chu dan Qin tidak menyembunyikan Dou Xuan Xing Yi, dia juga tidak menyembunyikannya. Namun, dia tidak tahu bahwa Chuqin telah menyembunyikan metode rahasia tertinggi. Baiklah, aku akan bertanggung jawab untuk menerobos lorong nanti.
Kau akan menunjukkan jalan dan memilih lokasi di mana guntur dan kilat paling banyak dievakuasi, dan kemudian kalian semua akan mengikuti di belakangku, karena guntur dan kilat akan segera pulih. Kata Chukin sambil tersenyum. Bagus. Setelah berbicara, Chukin berdiri diam di depan formasi, memejamkan matanya, dan diam-diam mengoperasikan metode rahasia, kata guntur. Segera, tubuh Chukin tampaknya tidak berubah, tetapi dia telah mengubah dirinya menjadi guntur, dan pada saat yang sama beberapa sumber cahaya bintang yang terlihat muncul di sekujur tubuhnya. Saat berikutnya, Chukin langsung menyerbu ke formasi Xuan Lei. Mulai, Luo Tianyun memberi perintah, dan semua orang mengikuti Chukin ke dalam formasi Xuan Lei. Pada saat yang sama, kekuatan Luo Tianyun dan semua setengah kaisar mengalir ke tubuh Chukin. Di bawah berkah kekuatan dewa tertinggi, Chukin langsung merasakan tubuhnya penuh energi. Benar saja, kekuatan dewa tertinggi sejati sangat berbeda dari setengah kaisar. Pada saat yang sama, Luo Yi membuka mata 9 Phoenix dan memberitahu Chukin jalannya. Karena Chu dan Qin perlu mengoperasikan metode rahasia dan pergerakan bintang secara penuh, saat ini, mereka tidak dapat menggunakan mata naga asli secara terpisah. Metode Chukin berhasil, dan semua orang berjalan jauh di sepanjang jalan yang terbuka, dan akhirnya, mereka melewati formasi Xuan Lei dengan lancar. Ada ruang besar di belakang susunan guntur mendalam. Di ruang ini, tidak ada apa-apa selain danau. Banyak orang yang terus-menerus berdebar-debar. Meskipun Chukin dan Luo Tianyun duduk di sini, perasaan tertekan masih membuat mereka merasa seperti akan mati lemas. Chukin, sepertinya tidak ada apa-apa di sini, apakah kita salah? Luo Yi membuka mata Jiu Feng dan menatap Chukin dan bertanya. Chukin membawa mereka melalui formasi Kaisar Guntur, yang menggandakan rasa suka dan kepercayaan Luo Yi padanya. Memang benar tidak ada apa-apa. Chukin tersenyum acuh tak acuh, namun, hal-hal tidak boleh terlihat di permukaan. Oh, teman kecil Chukin, apa yang harus kamu katakan? Luo Tianyun bertanya, petik 2 titik. Tidak, Chukin menggelengkan kepalanya dan berkata. Sejak Luo Yi berbicara, dia sudah membuka mata naga sejati dan menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan petunjuk sama sekali. Petik 2 petik 2. Luo Tianyun dan Luo Yi sedikit terdiam. Lingkaran sihir yang dapat menjebak dewa tertinggi, jika dapat diuraikan dengan mudah, harta karun alam rahasia Pixiu ini pasti sudah dikosongkan. Chukin tersenyum tipis. Petik 2. Teman kecil Chu dan Qin masuk akal. Luo Tianyun tersenyum acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, Tuan Chukin, lihat gambar yang ditinggalkan oleh Kaisar Long, apakah Anda punya petunjuk? Xiao bertanya, menatap Chukin. Chukin mengangguk, dia dan Luo Yi mengeluarkan gambar yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga satu demi satu, dan dengan hati-hati membaca kata-kata, kaligrafi, dan lukisan di atasnya. Namun, tampaknya tidak menemukan petunjuk apapun. Chukin dan Luo Yi menggelengkan kepala pada saat yang sama. Coba kulihat. Pada saat ini, Xiao Hu mengambil cetak biru di tangan Chukin dan berkata, semakin Xiao Hu melihatnya, semakin menyakitkan rasanya. Tulisan dan gambar di atasnya seperti membaca buku surgawi. Tulisan dan gambar di sini sangat pendek. Selain itu, karena Kaisar Naga percaya bahwa formasi Kaisar Guntur adalah formasi yang paling berbahaya, tidak akan ada deskripsi apapun. Luo Yi mendesah tak berdaya, ini bagus. Kita bahkan tidak dapat menemukan boneka Lady. Apa yang harus dilakukan? Aku tidak dapat bertanya kepada Lady. Kata Luo Tianyun. Kakek Tianyun tidak bisa. Luo Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Kaisar Naga tahu bahwa kita sedang mencari boneka Lady, maka kita akan menunjukkan barang-barang kita. Chukin, apa yang bisa kamu lakukan? Luo Yi menoleh ke Chukin Dao. Chukin menggelengkan kepalanya. Luo Yi berhenti sejenak dan berkata, namun, hanya ada sebuah danau di sini. Mungkin akan ada petunjuk di danau itu. Baiklah, lelaki tua itu juga merasa bahwa dia bisa mencarinya di danau. Luo Tianyun mengangguk, Chukin, bagaimana menurutmu? Tanya Luo Yi sambil menatap Chukin. Serahkan saja ini padamu. Kekuatan suciku sudah terlalu banyak terkuras. Biarkan aku beristirahat. Chukin tersenyum tipis. Baiklah, serahkan tugas mencari petunjuk pada kami. Kamu istirahatlah lebih banyak, mungkin akan ada banyak masalah nanti. Luo Yi berkata dengan mesra, kakek Tianyun, pergilah, turunlah ke danau. Ya,
kata Luo Tianyun sambil membawa Luo Yiyi, Luo Tu, dan yang lainnya ke danau. Xiao Wu, masuklah. Chukin mengeluarkan tenda dan memanggil Xiao Wu dan yang lainnya masuk. Chukin, kamu memanggil kami untuk memijatmu. Xiao Wu meremas bahunya untuk Chukin sambil sedikit cemberut. Pada saat ini, Xiao Wu dan Bibi Dong sedang menekan bahu mereka, Raja Kehidupan dan Gu Yuena sedang memukul-mukul kaki mereka, dan Kaisar Sue sedang mendorong punggung mereka. Wang Qiwer dan Bingdi sedang memijat telapak kaki mereka, dan Xiang Li sedang membuat teh di samping. Hei, bukan sifat manusia bagi istri untuk memijat suami mereka. Chukin tersenyum santai. Kalau begitu kami bisa mengerti mengapa kakak Xiang Li membuatkan teh untukmu. Wang Qiwer bertanya dengan curiga. Semuanya sama saja, kata Chukin dengan santai. Setelah mendengar ini, Xiang Li berhenti sejenak dalam sekejap. Ngomong-ngomong, Chukin, apakah kamu menemukan sesuatu? Keluarga Luo bekerja sangat keras untuk menemukan petunjuk. Apakah pantas bagimu untuk menikmatinya begitu banyak? Tanya Gu Yuena. Ada apa? Aku baru saja menembus formasi guntur yang dalam, itu benar-benar menghabiskan terlalu banyak kekuatan ilahi. Chukin berkata, Naer, gunakan sedikit usaha, apakah kamu tidak makan? Tidak nyaman, bagaimana aku bisa memikirkan tindakan balasan? Gu Yuena mendengus pelan, dan langsung memukul kaki Chukin dengan seluruh kekuatannya. Nyaman. Chukin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Gu Yuena bahkan menggertakkan gigi peraknya. Tidak mungkin, fisik Chukin tidak lagi lebih lemah dari tubuh dewa tertinggi. Tidak peduli seberapa keras Gu Yuena bekerja, dia tidak dapat menyebabkan rasa sakit pada Chukin. Sebaliknya, telapak tangan Gu Yuena sedikit sakit, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Kalian, tubuhmu terlalu keras. Gu Yuena berkata dengan dendam. Aku akan berbaring. Chukin tersenyum ringan dan berbaring. Pada saat ini, Chukin tiba-tiba merasa dingin di suatu tempat. Xiao Wu, apa yang kamu lakukan? Chukin menatap pemandangan di depannya dengan heran. Hei, Sister Naer, mulai dari sini. Xiao Wu tersenyum penuh kemenangan. Jangan, aku salah. Oh. Melihat pemandangan ini, wajah Xiang Li langsung memerah seperti apel, dan dia buru-buru memalingkan mukanya dan meneruskan membuat teh. 10 menit kemudian, Chukin duduk dan mencubit telinga kelinci Xiao Wu. Dasar kelinci nakal, keadaanmu makin memburuk. Ah, sakit sekali. Chukin, siapa yang menyuruhmu menindas kakak Naer? Xiao Wu mengerang kesakitan dengan keras kepala. Yaitu, jangan menindas Xiao Wu, kalau tidak, kami tidak akan memaksamu. Kata Gu Yuena. Chukin tersenyum acuh tak acuh, saat hendak mengatakan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah. Chukin, ada apa? Bibi Dong dan Raja Kehidupan bertanya bersamaan. Tanpa berkata apa-apa, Chukin mengeluarkan gambar Kaisar Naga, melihat kata-kata yang ditinggalkan Kaisar Naga di atasnya, dan membaca kata-kata di atasnya. Aku menggunakan tubuhku untuk melindungi diri dari Guntur, dan aku akan menemui penguasa Kaisar Guntur. Chukin, apakah ada yang salah dengan kalimat ini? Bibi Dong bertanya, apakah kamu ingat bagaimana kita masuk? Chukin bertanya secara retoris. Tidak, apakah kamu membawa kami masuk melalui arai Kaisar Guntur? Xiao Wu bertanya dengan ragu. Tidak, aku berbicara tentang jalannya, jawab Chukin. Petik 2, kaulah yang menggunakan Dou Zuan Xingyi untuk membawa kami masuk. Wang Qiwer berteriak kaget. Ya, Chukin mengangguk. Menggunakan tubuh untuk bertahan dari Guntur, tidak bisakah itu dipatahkan dengan metode formasi? Raja Kehidupan sedikit terbangun. Yah, mungkin ini masalahnya. Keluarlah dan lihat bagaimana keadaan Luo Yiyi dan yang lainnya. Chukin mengangguk. Tepat ketika Chukin dan yang lainnya berjalan keluar dari tenda, Luo Yiyi, Luo Tianyun dan yang lainnya berjalan keluar dari dasar danau. Bagaimana? Apakah kalian mendapat keuntungan? Chukin menatap mereka dan tersenyum. Luo Yiyi menggelengkan kepalanya, kakek Tianyun dan aku akan membalik dasar danau, dan tidak ada petunjuk. Itu benar, Chukin tersenyum sedikit. Teman kecil Chukin, apa yang kau tertawakan? Apakah kau yang pertama kali datang ke tempat misterius itu? Luo Tianyun bertanya. Luo Yiyi, senior Tianyun, lihat kata-kata ini. Chukin menyerahkan gambar itu. Gunakan tubuh untuk melindungi diri dari Guntur. Luo Yiyi, yang sangat pintar, segera mengunci keempat kata ini.
Kita masuk dengan menghancurkan formasi sebelumnya. Mungkinkah formasi ini tidak dapat dihancurkan, hanya bisa dilewati? Luo Tianyun juga mengikutinya. Aku tidak yakin, jawab Chu Qin, tetapi, karena tidak ada petunjuk lain, aku hanya bisa mencoba. Formasi Lady ini, bahkan Long Di tidak tahan, maka hanya ada. Luo Yiyi menatap Chu Qin dan menunjuk Luo Tianyun, kakek Tianyun, kamu. Luo Yiyi, apakah kamu memandang rendah orang-orang? Chu Qin tersenyum tipis. Tidak, itu karena, Luo Yiyi langsung berkata, tetapi dia sedikit bingung. Chu Qin, Yiyi tidak meremehkanmu, dia mengkhawatirkanmu dan tidak ingin kamu mengambil risiko. Luo Tianyun berkata dengan kejam. Wajah Luo Yiyi sedikit memerah, kakek Tianyun, apa yang kau bicarakan? Chu Danqin menghabiskan begitu banyak kekuatan suci untuk menghancurkan formasi. Kali ini guntur harus dilakukan oleh keluarga Luo kita. Yah, kau hanya peduli pada Chu Qin, bukan kakek Tianyun. Kakek Tianyun, apa yang bisa kukatakan? Luo Tianyun tertawa. Aku tidak punya, kakek Tianyun. Luo Yiyi buru-buru berkata, baiklah, biarkan aku ikut. Sebelum Luo Tianyun selesai berbicara, Chu Qin berkata lebih dulu. Teman kecil Chu Qin, apakah kau ikut? Luo Tianyun bertanya sedikit terkejut. Baiklah, aku memiliki nasib yang enggan dengan Raiden, jadi biarkan aku melakukannya. Chu Qin tersenyum tipis. Chu Qin tidak berani, fisiknya selalu tumbuh lebih kuat dalam bencana guntur, belum lagi fakta bahwa guntur dan kilat dapat meningkatkan garis keturunan naga azurenya, dia ingin mencobanya sejak lama. Teman kecil Chu Qin, biarkan aku menemanimu. Kata Luo Tianyun. Chu Qin menggelengkan kepalanya, jika kita mengharapkannya dengan baik, ketika aku melewati susunan Kaisar Guntur, boneka itu akan muncul, Senior Tianyun, kau harus tetap tinggal untuk melindungi Luo Yiyi dan semua orang. Baiklah, berikan padaku dengan percaya diri, maka kau harus berhati-hati. Luo Tianyun mengangguk. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Kata Luo Tianyun, Luo Yiyi bergegas. Chu Qin menggelengkan kepalanya, karena itu guntur, aku tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi, bagaimana aku bisa melindungimu? Chu Qin, berhati-hatilah. Raja Dewa Kehidupan berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Chu Qin, ini untukmu. Pada saat ini, Luo Yiyi mengeluarkan Rowlet Suci 9 Naga dan menyerahkannya kepada Chu Qin. Aku tidak membutuhkannya. Chu Qin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kau tidak tahu? Rowlet Suci 9 Naga ini bukan hanya artefak tertinggi, tetapi juga dapat menggunakan tubuh emas 9 naga pada saat kritis untuk mengambil nyawamu. Jawab Luo Yiyi mendengar ini, pupil mata Luo Tianyun sedikit mengecil. Tetap saja, tidak perlu. Chu Qin tetap menolak, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Setelah Chu Qin selesai berbicara, dia menggunakan metode rahasia guntur dan kilat untuk mengubah dirinya menjadi guntur dan langsung menyerbu ke dalam formasi Kaisar Guntur. Melihat punggung Chu Qin, Luo Yiyi, dengan mata indahnya menatap ke depan, sangat khawatir. Gadis, apakah kamu menyukainya? Pada saat ini, Luo Tianyun berbisik di telinga Luo Yiyi. Di mana, kakek Tianyun? Luo Yiyi langsung menjawab, belum. Rowlet Suci 9 Naga adalah artefak penyelamat hidup yang diberikan kepadamu oleh ayahmu. Setelah tubuh emas 9 naga digunakan, Rowlet Suci 9 Naga akan ditinggalkan. Bahkan artefak tertinggi pun bersedia memberikannya, dan berkata tidak. Luo Tianyun tersenyum tipis. Sangat kuat, muda dan tampan, dia awalnya adalah menantu keluarga Luoku, tetapi dia memiliki begitu banyak wanita, tidak mungkin ayahmu setuju. Luo Tianyun melanjutkan. Kakek Tianyun, apa yang kau bicarakan? Luo Yiyi mengerutkan kening, aku khawatir jika sesuatu terjadi padanya, kita tidak akan dapat menemukan alam rahasia Peiyao. Baiklah, baiklah, anggap saja aku sebagai bahan tertawaan. Yang penting adalah menemukan alam rahasia Paixiu. Luo Yiyi berpikir sejenak, menatap Luo Tianyun, penuh kekhawatiran, kakek Tianyun, apakah dia benar-benar baik-baik saja? Tidak, Luo Tianyun berkata, anak ini bersembunyi sangat dalam. Pada saat yang sama, Chu Qin telah berhasil mencapai tepi susunan Kaisar Guntur. Chu Qin hendak menahan Guntur dengan tubuhnya. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar, aku tidak menyangka ada orang yang tidak takut mati dan berani memasuki formasi Kaisar Guntur. Chu Qin sedikit terkejut, dan berbalik untuk melihat. Tepat di depannya,
berdiri seorang pria tua yang sangat kekar. Pria tua itu mengenakan baju besi emas, rambut pirang, mata emas, dan janggut emas. Di atas kepala lelaki tua itu, ada sepasang tanduk naga emas. Pupil mata Chukin sedikit menyusut, karena lelaki tua bertanduk emas di depannya, kekuatan ilahi yang berfluktuasi mengalir di sekujur tubuhnya, lebih kuat dari Luo Tianyun. Itu menunjukkan bahwa ini adalah dewa tertinggi yang lebih kuat dari Luo Tianyun. "Siapa kamu?" tanya Chukin, menatap lelaki tua bertanduk emas itu. Orang tua itu mengguncang langit. Lelaki tua bertanduk emas itu tersenyum sambil tersenyum. "Kamu adalah Kaisar Naga." Chukin menyipitkan matanya. "Ya." Lelaki tua bertanduk emas itu tersenyum tenang. "Ya, dia memiliki darah naga biru dan telah mencapai alam setengah kaisar terkuat." Sepertinya lelaki tua itu beruntung. Chukin sedikit terkejut, dan Kaisar Naga dapat melihat melalui darah naga Azure sekilas. "Anak muda, kalian dan aku ditakdirkan, bisakah kalian meminjam sesuatu dari kalian?" Long Di menambahkan, "Apa yang harus dipinjam?" Chukin bertanya dengan tenang. "Pinjamkan tubuhmu untuk digunakan," kata Long Di dengan ekspresi dingin. "Hah?" Chukin masih setenang air. "Tidak mengerti." Long Di tersenyum. "Alasan mengapa lelaki tua itu membagikan informasinya adalah agar kalian membantuku melewati semua pertempuran besar, sehingga lelaki tua itu dapat mengambil keuntungan dari keuntungan para nelayan. Sekarang pertempuran besar lainnya, seseorang telah membukanya satu demi satu, dan mereka tidak menemukan apapun. Tampaknya harta karun terakhir harus ada di dalam arai Kaisar Guntur ini, dan untuk melewati arai Kaisar Guntur, kalian perlu bertahan melawan Guntur dengan tubuh kalian. Tentu saja, tubuh ini bisa menjadi milik lelaki tua itu, atau bisa juga milik kalian. Orang tua itu tidak akan berjalan sendiri, kalau tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan penguasa Guntur dan Kilat. Seperti lelaki tua itu, kau memiliki garis keturunan naga biru yang kuat. Kau dapat menahan petir dan terbang jauh dan orang biasa dapat mencapainya. Menggunakanmu untuk menghancurkan formasi itu sangat bagus, sangat bagus. Aku berkata bagaimana kau dengan baik hati membagikan informasi itu, ternyata semuanya adalah konspirasimu." Chukin tahu apa yang dimaksud Kaisar Long. Alasan mengapa ia membagikan informasi itu adalah untuk membiarkan orang-orang ini menghancurkan pertempuran. Sungguh strategi yang kejam. "Namun, bagaimana kau tahu jika formasi itu telah hancur?" Chukin ragu. "Kau harus tahu bahwa setiap formasi dihubungkan oleh kabut dan dipisahkan oleh ratusan juta mil. Bagaimana Kaisar Naga tahu jika formasi itu hancur dalam waktu sesingkat-singkatnya? Ngomong-ngomong, kau sedang sekarat, jadi tidak apa-apa untuk memberitahumu." Lelaki tua itu memiliki metode rahasia tak terbatas yang dapat merasakan perubahan semua elemen di ruang ini. Elemen mana yang menghilang secara alami akan menghancurkan formasi itu? Tentu saja, hanya satu dari elemen-elemen ini yang menghilang. Dalam sekejap, itu akan segera ditata ulang, tetapi itu tidak dapat luput dari pandangan lelaki tua itu. Long Di tertawa. "Metode rahasia yang kau katakan adalah metode rahasia tertinggi 12 karakter." Chukin berkata dengan heran. "Hei, kau benar-benar tahu metode rahasia tertinggi 12 karakter." Long Di tersenyum tipis, ini benar-benar aneh bagi lelaki tua itu. "Metode rahasia tertinggi 12 karakter milikmu diberikan oleh King Long?" Chukin bertanya. "Tidak." Lelaki tua itu menemukan klon naga biru secara kebetulan, membunuhnya, dan mengambilnya dari tubuhnya. Long Di tersenyum dan berkata, "Darahku juga diambil darinya. Kau membunuh King Long dan menguras darahnya." Chukin tampak marah di matanya. Dalam benak Chukin, King Long sudah dianggap sebagai guru yang baik dan teman yang suka menolong. Bahkan Chukin menganggapnya sebagai. Namun sekarang, Kaisar Naga benar-benar membunuh King Long, meskipun itu adalah klon. "Aku belum pernah melihat King Long, itu hanya klon dewa tertinggi kultivasi." Kaisar Naga tersenyum dan berkata, "Itu bagus untuk gosip, anak muda, sebelum mati, kamu bisa mendengar mantra Kaisar ini, kamu bisa melihatnya." "Terima kasih." Chukin tiba-tiba berkata dengan tatapan samar. "Terima kasih." Kaisar Naga tertawa. "Terima kasih untuk apa?" "Terima kasih karena telah mengirim jiwamu kembali ke ketiadaan." "Aku takut." "Terima kasih, beritahu aku, cara yang lebih sederhana untuk menghancurkan formasi," kata Chukin, mengulurkan tangannya, dan pedang gila binatang kaisar dan kapak perang Shenlong muncul di tangan kiri dan kanannya, dan tubuhnya.
bersinar dengan cahaya keemasan dan matanya. Di dalamnya, dua cahaya keemasan meledak. Dua artefak tertinggi. Kaisar Naga, pupil matanya sedikit menyusut, dan kemudian sudut mulutnya miring, sepertinya aku telah memperoleh banyak hal. Namun, saat berikutnya, wajah Longdi berubah, dan cahaya ungu melonjak dari tubuh Chukin. Aura Chukin meningkat dengan gila saat ini. Teknik rahasia para dewa raksasa, kekuatan para dewa raksasa. Longdi bergerak sedikit. Jadi apa? Cakar naga sejati. Begitu suara Kaisar Naga jatuh, telapak tangannya keluar, dan telapak tangannya membesar ratusan kali dalam sekejap. Pada saat yang sama, itu berubah menjadi cakar naga yang ditutupi sisik naga, dan membombardir Chu dan Qin. Serangan dewa tertinggi terlalu mengerikan. Bahkan di alam rahasia Pixiu ini, gunung-gunung mulai berguncang, dan langit langsung terkoyak. Guntur yang dalam susunan Kaisar Guntur tampaknya gelisah dan melonjak. Dapat dibayangkan bahwa jika cakar naga sejati ini jatuh keluar, ada kemungkinan planet Douluo akan hancur. Ini adalah pertama kalinya Chu dan Qin bermain melawan dewa tertinggi yang sebenarnya, tetapi Chu dan Qin tidak mundur. Kaisar Naga membunuh klon Qinglong miliknya dan Chu Qin ingin dia membayarnya, aku melihatnya. Pedang gila binatang buas milik Chu Qin dan kapak perang Shenlong berdiri di depan mereka dengan warna yang sama, dan langsung dan dengan kuat memblokir cakar naga sejati milik Kaisar Naga. Hanya setengah kaisar, bahkan jika ada berkah artefak tertinggi yang dapat memblokir cakar lelaki tua itu sudah cukup bagimu untuk bangga seumur hidup. Jika kamu dapat menahan satu cakar, apa yang seharusnya menjadi cakar kedua? Longdi tertawa. Saat dia berkata, tangan kiri Kaisar Naga menjulur keluar, dan cakar naga hitam itu langsung menerjang dada Chu Qin. Mata Chu Qin memadat, dan mata naga emas di kiri dan kanan memancarkan dua cahaya keemasan, dan cakar Kaisar Naga langsung dicegat. Apa? Matamu ternyata adalah mata naga sejati dalam legenda, atau sepasang. Sudut mulut Longdi sedikit mendung, dan kemudian dia tersenyum lancang, seni rahasia tertinggi api. Begitu suara Kaisar Naga itu jatuh, sepasang tanduk naganya meledak menjadi api keemasan. Dalam sekejap, seluruh awan langit digantikan oleh api, dan kemudian bola api yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah Chu Qin. Kemanapun bola api itu lewat, bahkan ruang pun terbakar, dan seluruh ruang berubah menjadi lautan api. Teknik rahasia tertinggi air, Chu Qin berkata pelan di mulutnya. Di bawah gerakan kutukannya, beberapa air yang terlihat dengan mata telanjang menyembur keluar dari tubuh Chu Qin, mendorong api di sekitarnya kembali. Elemen yang diciptakan oleh teknik rahasia tertinggi sama sekali tidak dapat dipadamkan dengan cara biasa, tetapi teknik rahasia tertinggi Chu dan Qin berbeda dari teknik rahasia tertinggi. Kamu benar-benar tahu teknik rahasia tertinggi. Longdi mencibir, menarik, sangat menarik. Saat Kaisar Naga berkata, dia menarik kembali cakarnya, dan segera berubah kembali ke ukuran aslinya, dan dengan cepat menyegel-segel, api naga sejati. Di bawah perubahan jejak tangan Kaisar Naga, api di langit perlahan mengembun menjadi kepala naga. Pada akhirnya, kepala naga ini membesar tak terbatas dan mencapai panjang 100.000 meter. Segera setelah itu, kepala naga ini, seperti bintang jatuh, menelan ke arah Chu Qin. Metode rahasia tertinggi Guntur, seni ilahi tertinggi, nasib 9 kesengsaraan. Tidak mau kalah, Chu Qin mengubah air laut di sekitarnya menjadi guntur dan kilat di satu sisi menggunakan metode rahasia karakter Guntur. Segera setelah itu, ia menggunakan teknik ilahi tertinggi 9 kesengsaraan untuk melarikan diri, dan beberapa awan gelap mengembun di sekitar. Guntur dan kilat. Mengikuti ini, awan hitam, guntur dan kilat ini bersatu padu dan mengalir ke kapak perang naga milik Chu dan Qin serta pedang gila binatang kaisar secara bersamaan. Pada saat berikutnya, Chu Qin memegang pisau dan kapak di tangannya, dan menghadapi kepala naga api yang berguling ke depan. Boom! Pukulan ini tampaknya membuat seluruh alam rahasia Pixiu bergetar, dengan dampak energi yang mengerikan, dan bahkan menghilangkan kabut yang mengelilingi ribuan mil. Ruang itu terus-menerus meledak, dan beberapa guntur yang dalam langsung menghilang, tetapi dengan cepat diatur ulang. Dan Chu Qin terbungkus dalam guntur dan kilat dan awan hitam. Memegang pisau dan kapak di tangannya, dia menghadapi kepala naga api dengan panik. Penampilannya yang luar biasa sangat tinggi, ditambah dengan warna seperti mimpi itu, membuatnya seperti putra iblis sejati. Pada akhirnya, dengan suara keras yang meledakkan langit dan bumi,
keran api itu terbuka, berubah menjadi hujan api dan terbang menjauh. Pada saat ini, Luo Yiyi, Si Yao dan yang lainnya di pusat susunan Lei Di juga merasakan kejutan ini. Kakek Tianyun, ada apa, di mana suara yang begitu besar? Luo Yiyi bertanya kepada Luo Tianyun, menatapnya. Sepertinya itu dari formasi Kaisar Guntur. Pupil mata Luo Tianyun sedikit mengecil. Itulah arah yang dituju Chukin. Dia tidak akan dalam bahaya, kan? Luo Yiyi bertanya, atau, kakek Tianyun, pergi dan lihat. Tidak, Luo Tianyun menggelengkan kepalanya, jarum ini terlalu berbahaya, Nona, aku tidak bisa menahanmu di sini, percayalah pada Chukin. Aku meremehkanmu. Di luar formasi Lady, wajah Long Di berubah kaget. Dia tidak menyangka bahwa Chukin akan menggabungkan seni ilahi tertinggi, seni rahasia tertinggi, dan artefak ilahi tertinggi, dan kekuatan yang meledak begitu mengerikan. Pada saat ini, Chu dan Qin sudah seperti dewa iblis, membunuh Kaisar Naga. Bangunlah, garis keturunan naga Azure. Pupil mata Kaisar Long mengecil dan berteriak. Begitu suara Kaisar Naga itu jatuh, tubuhnya mulai membesar dengan cepat, dan pada saat yang sama mulai bermutasi, menjadi Raja Naga Raksasa yang panjangnya puluhan ribu meter, ditutupi sisik hitam, dan dengan sepasang tanduk emas. Setiap sisik memiliki panjang dan lebar 3 atau 4 meter. Itu sekuat baja, tetapi terlihat luar biasa. Kau bisa memaksaku untuk menggunakan trik ini, nak, kau akan mati. Ini adalah garis keturunan naga Azure. Saat Kaisar Naga berbicara, semacam fluktuasi yang terlihat mekar di sekujur tubuhnya, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Hanya kau yang layak menggunakan garis keturunan naga Azure. Biarkan kau melihat apa naga Azure yang sebenarnya. Chu Qin marah. Menurut pendapatnya, Kaisar Naga hanya menghujat naga Azure dalam benaknya. Kata Chu Qin, seluruh tubuhnya meledak menjadi cahaya biru, dan dia juga berubah menjadi naga biru super. Naga biru ini lebih besar dari Kaisar Naga, dan jelas lebih cantik dari naga hitam Kaisar Naga. Pada saat yang sama, keempat kaki Chu Qin berjalan di atas angin, api, dan guntur. Tidak hanya itu, hanya Kaisar 10.000 naga yang dapat melepaskan kesombongan Chu dan Qin yang mendominasi, dan naga hitam yang berubah menjadi Kaisar Naga dapat mengetahui sekilas siapa Kaisar dan siapa Raja. Apa gunanya terlihat bagus? Melihat aura Kaisar yang luar biasa yang diungkapkan oleh Chu Qin King Long, Long dijelas sedikit cemburu dan benci. Kaisar Naga memimpin dalam melakukan gerakan, mulut naga raksasanya terbuka, dan energi hitam terakumulasi dengan gila-gilaan, teknik rahasia tertinggi kegelapan. Setelah serangan terakhir, energi hitam yang tak berujung, seperti tsunami super, menyapu dunia dan bergegas menuju Chu Qin. Hukum rahasia tertinggi cahaya. Chu Qin juga tidak mau menunjukkan kelemahannya, di mulut naga yang mendominasi, terus-menerus menelan cahaya suci biru, dan akhirnya berubah menjadi gelombang energi super. Boom! Satu hitam dan satu hijau, satu terang dan satu gelap, tabrakan dua, Raja Naga, super dimulai dalam sekejap. Dalam sekejap, tanah alam rahasia Peiyao mulai retak terus-menerus, dan pantai selebar ratusan mil yang mengelilingi Laut Guntur benar-benar terkoyak. Langit langsung suram, dan cahaya arai Kaisar Guntur meredup pada saat ini. Dunia nyata telah memudar, dan matahari serta bulan tidak memiliki cahaya. Tabrakan antara keduanya berlangsung selama 3 menit penuh, dan akhirnya cahaya suci Chu Qin dihancurkan oleh Kaisar Naga. Chu Qin sedikit ceroboh. Meskipun garis keturunan naga Azure milik Chu Qin adalah yang paling murni, tetapi ketergantungan terbesarnya adalah alat suci tertinggi dan seni ilahi tertinggi. Dan dengan garis keturunan naga Azure saja, Kaisar Naga adalah dewa tertinggi. Ditambah dengan fakta bahwa Kaisar Naga langsung menelan garis keturunan naga Azure, garis keturunannya mencapai 70%, yang sama sekali tidak sebanding dengan 50% milik Chu dan Qin. Oleh karena itu, Chu Qin akhirnya kalah. Dengan kekuatan ini, aku berani bersaing dengan Kaisar ini untuk meraih kejayaan, dan pergi ke formasi Kaisar Guntur. Kata Long Di, ekor naga mengubah Chu dan Qin menjadi naga biru, terlempar ke formasi Kaisar Guntur. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut halus menyusut dalam kegelapan, dan akhirnya mengeluarkan labu anggur dan menuangkan 2 teguk anggur. Chu Qin, ini seharusnya bukan batasmu. Tidak diragukan lagi bahwa orang tua ini adalah orang rakus yang dikirim oleh King Long untuk menjaga Chu dan Qin. Dia mengikuti penjelasan King Long dan tidak akan bergerak kecuali terpaksa begitu kata-kata Lu Tai jatuh,
Chukin sudah disambar petir dan guntur dari formasi Kaisar Guntur. Dalam sekejap, sisik naga yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tubuh Chukin, noda darah dan luka ada di mana-mana. Namun, Chukin tampaknya tidak mengatakan sepatah kata pun, dan terus menahan diri. Mungkin, aku bisa mengalahkannya dengan artefak tertinggi. Chukin diam-diam berkata dalam hatinya, tetapi, aku tidak membutuhkannya. Chukin berteriak, dua sinar cahaya keemasan mekar di matanya, dan seekor naga hijau mekar di tubuhnya, dan semua sinar cahaya ini memudar. Chukin, dalam tubuh seekor naga, lahir di bawah pemboman Xuan Lei. Jangan berpikir untuk mati begitu cepat, aku akan menggunakanmu untuk menghancurkan formasi. Long Di tersenyum tipis, menyemburkan sungai energi hitam, dan ingin mendorong Chukin langsung melalui formasi Kaisar Guntur. Namun, pemandangan Kaisar Naga yang tak terduga muncul. Pada saat ini, tubuh Chukin hancur total dan berubah menjadi ketiadaan, dan energi hitam Kaisar Naga melesat ke udara. Sayang sekali, Long Di mengerutkan kening, oh, lupakan saja, tunggu seseorang yang ditakdirkan. Namun, di lokasi fragmentasi Chukin, seberkas cahaya campuran cian dan emas terpancar keluar, dan Kaisar Long kemudian merasakan gelombang fluktuasi energi super. Kaisar Long menoleh dengan sedikit terkejut, dan melihat bahwa dalam cahaya itu, muncul sosok yang sangat mendominasi dan tampan dengan tinggi ribuan meter. Rambut ciannya terurai dan tubuh bagian atasnya telanjang, tetapi seekor naga cian melilitnya, menutupi separuh dadanya. Di dada yang terbuka, urat-urat biru dengan keras, tekstur otot terlihat jelas, dan di bawah rambut cian, ada wajah tak tertandingi yang membuat banyak gadis tergila-gila. Di wajah-wajah ini, sisik naga tumbuh, dan matanya berubah merah, seolah-olah sepasang mata naga tergantung di sana. Posisi di bawah lengan dan siku juga telah menjadi lengan naga cakar naga. Bagaimana mungkin guntur yang mendalam dari susunan Kaisar Guntur tidak mati, tetapi lebih kuat? Kaisar Long, matanya memadat. Kamu tidak mati, bagaimana mungkin aku mati? Suara tenang Chukin terdengar, dan tepat di belakangnya, hantu yang besar dan cantik muncul. Dia mengenakan Xingyi, dengan penampilan yang tak tertandingi dan sosok yang sempurna, wajahnya ditutupi oleh topeng, yang bukan King Long. Ini adalah Naga Azure yang sebenarnya. Long Di, merasakan penindasan yang mengerikan dari jiwa, berbisik sedikit. Apakah kamu King Long atau bukan, King Long harus berlutut di kakiku. Long Di meraung dan berguling menjadi bola, menghantam Chukin seperti bintang. Pada saat ini, mata Chukin kembali normal. Saat berikutnya di belakangnya, sebuah lingkaran padat yang tampak seperti gosip muncul, tetapi itu bukan gosip. Di bagian luar lingkaran, 12 karakter tertulis sesuai dengannya. Ya, itu adalah atribut dari hukum rahasia tertinggi 12 karakter. Segera, kedua lengan Chukin sedikit ditekuk ke belakang, dan segera menunjuk kepala naga Kaisar Naga, dan cakar keluar dengan ganas. Dalam sekejap, kepala naga Kaisar Naga dicengkeram dengan keras oleh cakar naga Chu dan Qin. Pada saat ini, Kaisar Naga dengan putus asa mengeluarkan raungan naga, mencoba melarikan diri dari cakar Chukin, tetapi di bawah tekanan teknik rahasia tertinggi 12 karakter di belakang Chukin, dia tidak dapat bergerak. Pada akhirnya, Chukin langsung meraih pemimpinnya dan melemparkannya keluar. Segera setelah itu, Chukin berteleportasi di depannya, dan cakar naga jatuh dengan liar di tubuh Kaisar Naga. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh naga hitam Kaisar Naga dibombardir oleh cakar naga Chu dan Qin, dan darah mengalir. Ratapan menyakitkan Kaisar Naga bergema di seluruh lautan guntur. Lepaskan, lepaskan. Long Di memohon dengan putus asa, tetapi Chukin tidak berhenti. Dia selalu berpikir bahwa klon King Long dibunuh oleh Long Di, dan sisik naga King Long dikupas oleh Long Di, dan tinjunya berat 1 sen. Pada akhirnya, cakar Chukin menyerbu ke bawah, dan langsung menghancurkan tubuh Kaisar Naga dengan pukulan. Mati, Chukin menjatuhkan pukulan terakhir, dan tubuh Long Di yang hancur langsung terbang ke pusat formasi Kaisar Guntur dengan pukulan. Kaisar Naga, yang membawa guntur mendalam yang tak terhitung jumlahnya, dipaksa untuk terbang menuju pusat. Pada saat ini, dalam susunan Lady Gu Yuena, Bibi Dong, Si Yao, dan Si Sundao semuanya tampak sangat gugup. Suara keras itu jelas berasal dari luar formasi Lady, dan mereka sangat khawatir tentang Chukin. Namun, mereka sama sekali tidak bisa keluar dari formasi Lady.
Aku benar-benar tidak berguna, kata Xiao Wu dengan cemas sambil menggertakkan gigi peraknya. Xiao Wu, jangan khawatir, Chu Qin, tidak akan terjadi apa-apa. Raja Dewa Kehidupan, membelai bahu Xiao Wu, menghibur. Chu Qin, jangan ada hubungannya denganmu, kalau tidak aku akan melompat ke lautan guntur. Wang Qiuer berdoa, kakek Tianyun, gerakan ini semakin keras dan keras. Itu hanya disebabkan oleh pertempuran Dewa Agung sebelumnya. Chu Qin benar-benar mengalami kecelakaan, kan? Luo Yiyi bertanya pada Luo Tianyun, menatapnya. Xiao Yiyi, kamu bahkan tidak menyukai Chu Qin, mengapa kamu begitu peduli padanya? Luo Tianyun tersenyum tipis. Tanpa Chu Qin, jangan bicara tentang memasuki alam rahasia Pixiu. Aku khawatir formasi Kaisar Guntur tidak akan bisa keluar, tidak bisakah aku khawatir tentang itu? Luo Yiyi menjawab, atau, kakek Tianyun, pergilah dan lihatlah. Aku memiliki roulet suci 9 naga dan segel ruang angkasa yang ditinggalkan oleh kakek langit, tidak akan terjadi apa-apa. Jangan khawatir, Luo Tianyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, baiklah, aku akan pergi dan melihat. Tepat saat Luo Tianyun hendak melakukan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba sedikit menyusut. Semuanya, ke belakangku, Luo Tianyun berteriak kaget. Mendengar itu, semua orang, termasuk Xiao Wu, terkejut, dan kemudian berteleportasi ke punggung Luo Tianyun. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Luo Tianyun meledak menjadi cahaya merah, membentuk perisai penuh rune, menutupi semua orang bersama-sama. Pada saat ini, sebuah benda besar menghantam perisai Luo Tianyun. Untungnya, perisai itu tidak rusak, dan raksasa itu meluncur ke tanah di sepanjang perisai. Semua orang tercengang, mereka melihat monster besar di depan mereka, yang merupakan naga besar dengan panjang puluhan ribu meter. Apa ini? Kata Xiao Wu dengan heran. Dewa tertinggi, mayat dewa tertinggi. Seru si Sundao. Naga raksasa ini, meskipun sudah mati, adalah jenis aura yang membuat si Sundao merasa tertekan sepenuhnya. Jika bukan karena dewa tertinggi, hal itu tidak akan pernah terjadi. Kaisar Naga, Luo Tianyun mengenali naga mengerikan yang telah dipukuli dan dilubangi ini. Kaisar Naga, kakek Tianyun, maksudmu, Kaisar Naga dari wilayah bintang binatang Kaisar. Luo Yiyi membuka matanya yang indah. Yaitu, dewa tertinggi pertama yang menjelajahi alam rahasia. Luo Tu bertanya dengan heran. Semua orang di keluarga Luo bahkan lebih tercengang, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Kaisar Naga, kekuatan super di dunia ini, siapa yang bisa membunuhnya? Tidak mungkin salah, aku pernah melihat tubuhnya sebelumnya. Luo Tianyun mengangguk, lalu menatap luka di tubuh Long Di, dan berkata dengan sedikit terkejut, siapakah yang memiliki kemampuan untuk membunuh Long Di? Luo Tianyun belum juga bangun, tiba-tiba guntur misterius di langit di depan mereka menghilang. Xuan Lei menghilang. Apa yang terjadi? Semua orang, satu gelombang demi gelombang, terkejut. Itu dia. Pada saat ini, Xiao Wu menunjuk ke Xuan Lei yang menghilang dan berteriak. Semua orang melihat cahaya Qian, yang terbang ke arah sini dengan kecepatan ekstrim. Sosok dalam cahaya biru itu sangat tampan. Chu Qin, Luo Yiyi adalah yang pertama berteriak. Chu Qin, Bibi Dong, Raja Kehidupan, Si Yao juga mengikuti dengan gembira. Maaf semuanya, aku terlambat. Chu Qin jatuh di depan semua orang. Pada saat ini, dia telah pulih dari bentuk naga biru ke penampilan aslinya. Chu Qin, apakah kamu baik-baik saja? Apakah ada luka? Xiao Wu berjalan di sekujur tubuhnya, melihat ke sini, merasakan ke sana. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Chu Qin tersenyum tipis, menatap Kaisar Naga di tanah dan berkata, jika dia membantuku mendapatkan guntur, apa yang bisa kulakukan? Teman kecil Chu Qin, dapatkah dikatakan bahwa kamu membunuh Kaisar Naga? Luo Tianyun bertanya dengan tidak percaya. Ini mengerikan. Jika Chu Qin membunuh Kaisar Naga, dia masih akan selamat. Itu akan menjadi keajaiban. Ya, Chu Qin menjawab dengan datar, dia ingin menggunakanku untuk melewati formasi Kaisar Guntur, tentu saja aku harus memperlakukannya seperti seorang pria. Chu Qin, kamu benar-benar membunuh dewa tertinggi Kaisar Naga ini. Kaisar Naga, apakah kamu benar-benar dibunuh olehmu? Xiao Wu, Luo Yiyi, dan bahkan Luo Tianyun agak tidak dapat bereaksi. Chu Qin, membunuh dewa tertinggi. Dan, selamat. Chu Qin, kamu menjadi semakin baik. Kecuali Xiao Wu, yang tidak berperasaan,
semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Teman kecil Chukin, kamu. Luo Tianyun, sudah lama tidak mengejutkan seperti ini. Seorang dewa tertinggi meninggal di depannya hidup-hidup, dan orang yang membunuhnya ternyata adalah seorang setengah kaisar, seorang pemuda. Apalagi ketidakpercayaan Luo Tianyun, tidak ada seorang pun di alam semesta yang akan mempercayainya. Chu dan Qin menciptakan legenda pembukaan gunung, membunuh kaisar dengan tubuh setengah kaisar. Senior Tianyun, jangan banyak bicara. Chu Qin tersenyum ringan, sekarang formasi guntur yang mendalam telah rusak, dan aku ingin menunggunya untuk terkonsolidasi kembali, Dewa Guntur akan muncul. Ketika Luo Tianyun mendengar ini, dia menekan keterkejutan di hatinya, melirik langit yang penuh dengan guntur dan kilat yang sedang diperbaiki, dan menatap Luo Yiyi, Yiyi, keluarkan roulet suci 9 naga. Petik 2 titik. Oke, Luo Yiyi tertegun sejenak sebelum bereaksi, dan menyerahkan roulet suci 9 naga kepada Luo Tianyun. Seketika, kekuatan ilahi tertinggi Luo Tianyun disuntikkan ke dalamnya. Pada saat berikutnya, 9 naga emas pada roulet 9 naga suci-suci tumbuh lebih besar dan terbang keluar. Naga emas ini tampak berputar dalam lingkaran yang panik, dan akhirnya membentuk perisai naga emas yang besar. Sebentar lagi, orang-orang di bawah setengah kaisar bersembunyi di perisai ini untuk menghindari cedera. Luo Tianyun berkata, menatap semua orang-orang di atas setengah kaisar, ikuti aku dan teman kecil Chu dan Qin, dan lawan musuh bersama-sama. Tetapi jika Anda ingin bertindak dengan kamera, Anda tidak boleh gegabah. Keselamatan adalah hal yang paling penting. Ya, semua orang setuju. Chu Qin menggunakan cara untuk mengambil mayat naga kaisar naga ke telapak tangannya. Mayat naga kaisar naga, meskipun rusak, jelas merupakan harta karun teratas. Luo Tianyun secara alami tidak akan keberatan, kaisar naga ini dibunuh oleh Chu dan Qin sendirian, dan tidak ada alasan untuk memberi mereka. Yiyi kecil, Anda juga harus memasuki perisai 9 naga. Luo Tianyun menoleh ke Luo Yiyi dan berkata, mengapa, kakek Tianyun, saya bukan setengah kaisar. Luo Yiyi cemberut dan berkata, denganmu dan Chu Qin, aku seharusnya baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu kau bisa memanggil langit tergantung situasinya. Luo Tianyun mengangguk. Segel kakek Changqiong hanya sekali, dia hanya bisa tinggal di sini paling lama 1 jam, sebaiknya tidak usah. Kata Luo Yiyi. Terserah kau saja, jawab Luo Tianyun. Luo Yiyi menatap Chu Qin, yang berbisik kepada Xiao Wu dan yang lainnya. Pada akhirnya, Xiao Wu dan yang lainnya dengan enggan bersembunyi di dalam perisai. Baru saat itulah Chu Qin mengalihkan pandangannya ke Luo Yiyi. Melihat tatapan Chu Qin, yang terakhir buru-buru menoleh ke samping. Tuan Chu Qin. Pada saat ini, Si Yao datang ke sisi Tuan Chu Qin dan bertanya dengan lembut. Ada apa? Chu Qin tersenyum tipis. Bolehkah aku berdiri bersamamu? Si Yao bertanya dengan malu-malu. Sebenarnya, kalimat ini adalah yang dikatakan si Sundao dan yang lainnya kepada Si Yao, dan Si Yao juga sangat bersedia. Apa yang salah dengan ini? Chu Qin tersenyum tipis, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Ya, Si Yao mengangguk dengan sangat gembira. Melihat Chu Qin setuju, si Sundao dan si Sungxian sama-sama menunjukkan sedikit kegembiraan. Dan Luo Yiyi mengerutkan kening. Luo Yiyi, yang awalnya ingin berdiri di samping Chu Qin, dengan cepat dinaiki. Yiyi kecil, kakek Tianyun, lindungi kamu. Luo Tianyun, yang tampaknya melihat isi pikiran Luo Yiyi, tersenyum tipis. Terima kasih, kakek Tianyun. Luo Yiyi tampak bersemangat, tetapi merasa sedikit kecewa. Dan saat semua orang berdiri dalam pertempuran, danau di depan mereka berubah drastis. Dari air danau yang asli, berubah menjadi petir yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, formasi Kaisar Guntur, yang dipatahkan oleh Chu dan Qin, ditutup kembali. Teman kecil Chu Qin, sepertinya dia datang. Kata Luo Tianyun dengan tatapan mata yang sempit. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, dan bayangan besar perlahan muncul di danau guntur dan kilat. Ini adalah bayangan besar yang tingginya 100 meter, menghadirkan bentuk tegak, tetapi jelas bahwa tubuh raksasa ini terbuat dari logam, atau si pemberani dibuat menjadi satu set baju besi logam di luar tubuh Lady. Kepalanya juga tersembunyi di helm logam yang dipersenjatai sampai ke gigi, dan dia tidak bisa melihat wajah aslinya. Namun,
Baik Cukin maupun Luo Tianyun dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang kuat yang dipancarkan oleh boneka Kaisar Guntur. Selain itu, kapak raksasa dua sisi di tangan Lei Di juga sangat umum. Ini adalah Dewa Guntur. Boneka yang dilatih dengan tubuh hidup dewa tertinggi. Baik bidang bintang raksasa dan setengah kaisar dari keluarga Luo terkejut satu demi satu. Sepertinya legenda itu benar, semua orang tercengang. Pai Yao, betapa hebatnya, benar-benar dapat melatih dewa tertinggi menjadi boneka. Arai Kaisar Guntur, mati. Pada saat ini, suara yang kuat dan kuat terdengar di boneka Kaisar Guntur. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba ditutupi oleh petir, dan tempat terpadat adalah gagangnya. Wajah kapak perang, guntur dan kilat di atas, yang paling bergejolak dan menakutkan. Teman kecil Cukin, aku yang pertama, kata Luo Tianyun, menatap Cukin. Setelah berbicara, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang Luo Tianyun. Masing-masing bayangan pedang ini transparan dan terlihat sangat tidak biasa. Segera setelah itu, didorong oleh Luo Tianyun, semua pedang terbang transparan ini bergegas menuju boneka Lady. Semua pedang terbang Luo Tianyun dipadatkan oleh kekuatan ilahi dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan pedang, sosok di bawah Raja Dewa Puncak, sulit untuk ditanggung. Namun, saya melihat gelombang kapak perang di tangan boneka Kaisar Guntur, yang sepenuhnya menghalangi hujan pedang Luo Tianyun. Tidak hanya itu, didorong oleh guntur dan kilatnya, pedang-pedang terbang ini berbalik menyerang Luo Tianyun. Melihat momentum itu, Luo Tianyun memadatkan telapak tangannya di depannya, dan pusaran yang terlihat oleh mata telanjang terbentuk di depan Luo Tianyun, menarik semua pedang terbang ini ke dalamnya. Boneka Lady ini sangat kuat, itu membuat kakek Tianyun begitu pasif. Luo Yiyi terkejut. Semuanya, maju bersama, teriak si Sundao. Begitu suara itu jatuh, para kaisar setengah dari medan bintang raksasa menyalakan roda dewa, mengeluarkan artefak dan mengepung boneka Kaisar Guntur. Ayo maju juga, Luo Yiyi, bersama kaisar setengah dari keluarga Luo, bergabung ke medan perang. Setiap anak bodoh, berani menantang kaisar, mati saja. Teriak boneka Kaisar Lei, dan telapak tangan logam besar itu dengan ringan mengguncangnya. Guntur misterius di luar tertarik olehnya dan menghantam ke arah kelompok kaisar setengah ini. Kemarilah. Pada saat ini, sekelompok kaisar setengah akhirnya sepenuhnya memahami kekuatan Guntur yang dalam formasi Kaisar Guntur. Mereka baru saja menyentuh Xuan Lei itu, dan mereka semua merasakan kejang-kejang dan rasa sakit di sekujur tubuh mereka. Namun, untungnya, semua orang adalah kaisar setengah, dan mereka tidak langsung dikalahkan. Sangat sulit bagi mereka untuk memainkan peran. Hanya Cukin dan Luo Tianyun yang tidak terpengaruh oleh Xuan Lei. Yang pertama telah beradaptasi dengan guntur dan kilat semacam ini. Luo Tianyun menggunakan kekuatan ilahi tertinggi untuk menghancurkan Xuan Lei ini. Meskipun boneka Kaisar Guntur ini kuat, arai Kaisar Guntur bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Luo Tianyun berkata dengan tatapan mata yang tajam. Tidak mungkin, Si Yao, Luo Yiyi dan yang lainnya tidak dapat mengandalkannya. Senior Tianyun, penguasa Kaisar Guntur, hanya dapat mengandalkanmu dan aku. Cukin berkata, ketika penguasa Kaisar Guntur mati, Kaisar Guntur akan berada dalam formasi besar. Ikuti kehancurannya. Baiklah, teman kecil Cukin, beritahu aku apa yang harus dilakukan. Luo Tianyun menatap Cukin dan berkata, tidak mungkin. Cukin tersenyum tipis, pukul. Sesuai dengan keinginanku. Begitu mereka berdua berbicara, Luo Tianyun dan Cukin terbang menuju boneka Lei di pada saat yang sama. Menghadapi boneka Kaisar Guntur, Luo Tianyun dan Cukin tidak berani mendukungnya, dan Cukin langsung menggunakan kekuatan naga biru dan artefak tertinggi. Namun, Chu dan Qin menghabiskan terlalu banyak energi dalam pertempuran melawan Kaisar Naga sebelumnya, dan kekuatannya paling banyak 7 atau 8, dan kekuatan pertahanan boneka Kaisar Guntur benar-benar melampaui imajinasi mereka. Oleh karena itu, bahkan dengan Luo Tianyun, sulit untuk mengalahkan Lei Di dengan segera. Setelah pertempuran sengit antara keduanya, boneka Lei Di tidak terluka. Tidak mengherankan bahwa Kaisar Naga tidak berdaya. Logam di luar Lei Di terlalu keras. Luo Tianyun mengerutkan kening, pedang terbangnya tidak dapat menembus cangkang logam di luar Lei Di. Cukin juga melihat pedang binatang Kaisar dan kapak perang Shenlong.
Meskipun kedua artefak tertinggi ini tidak menembus celah, mereka tidak berguna dalam menghadapi cangkang logam boneka Kaisar Guntur. Bang! Pada saat ini, pedang Xuanhua dua sisi di tangan boneka Kaisar Guntur jatuh lagi, dan baik Chuqin maupun Luo Tianyun secara bersamaan melambaikan artefak tertinggi mereka dan menyambut mereka. Kapak boneka Kaisar Guntur seperti planet yang menabrak Chuqin dan Luo Tianyun, menyebabkan mereka menggerakkan pikiran mereka untuk sementara waktu. Bagian luar tidak bisa dihancurkan, jadi kamu hanya bisa memulai dari dalam. Kata Chuqin sambil menolak. Monster ini, bersenjata lengkap, bagaimana melakukannya dari dalam? Luo Tianyun bertanya, akan selalu ada kekurangan, Senior Tianyun, bantu aku menahannya, aku akan menggunakan mata naga sejati untuk menemukan kelemahannya. Teriak Chuqin, kalau begitu cepatlah. Luo Tianyun mengangguk. Begitu suara itu jatuh, Chuqin melepaskan pertahanannya terhadap boneka Kaisar Guntur dan berteleportasi ke samping. Segera, mata naga asli Chuqin terbuka, mencoba menemukan kelemahan boneka Kaisar Guntur. Dan pada saat kesadaran ilahi Chuqin muncul, langit yang penuh dengan guntur misterius melonjak ke arahnya. Jelas, formasi Kaisar Guntur sadar, dan dia tidak akan membiarkan orang memata-matai kelemahan penguasa Kaisar Guntur dengan mudah. Chuqin, hati-hati! Xiao dan Luo Yiyi berteriak pada saat yang sama. Chuqin tidak terburu-buru, tetapi melihat bahwa guntur yang dalam yang telah membuat setengah kaisar tak berdaya jatuh ke tubuh Chuqin dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada yang terakhir. Tidak diragukan lagi, Chuqin telah membuka metode rahasia kata guntur, mengubah guntur di tubuhnya. Chuqin, yang berubah menjadi guntur di tubuhnya, tidak takut dengan guntur yang dalam. Pada saat yang sama, Chuqin melakukan analisis 360 derajat terhadap boneka Kaisar Lei, dan segera matanya tertuju pada mulut jantung kiri boneka Kaisar Lei, sebuah lubang yang sangat kecil. Celah ini hampir tidak berarti, tetapi bagi Chuqin, itu adalah kunci kemenangan yang menentukan. Itu kamu. Tatapan Chuqin menyusut, dan energi melonjak di seluruh tubuhnya. Pedang liar binatang buas Kaisar dan kapak perang naga menghilang pada saat yang sama, dan digantikan oleh pedang raja yang tak tergoyahkan yang direnggut Chuqin dari tangan Cucuming. Saya melihat bahwa Chuqin telah mengumpulkan semua energinya pada pedang raja fraksi, dan segera bergegas menuju boneka Kaisar Guntur seperti meteor yang mengendarai bulan. Boneka Lei merasakan kelemahan Chuqin dan menyerangnya, jadi dia segera mengayunkan kapak Xuanhua untuk melawan. Seni ilahi tertinggi pedang bintang. Luo Tianyun melihat momentum itu, dan sebuah bintang di atas kepalanya muncul di sana, dan segera pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya dengan gila-gilaan mengembun di antara bintang-bintang. Bintang ini bukanlah bintang hantu yang diciptakan, tetapi bintang sungguhan, tetapi telah dikompresi ratusan juta kali oleh metode Luo Tianyun. Ketika pedang terbang terakhir jatuh ke bintang-bintang, bintang-bintang itu berubah menjadi bilah cahaya yang tajam. Pada saat berikutnya, bilah cahaya ini mencegat kapak Xuanhua ke boneka Kaisar Guntur. Pada saat keduanya bertabrakan, pedang Raja Fudoming milik Chuqin juga menusuk jantung kiri boneka Lady. Boom! Suara ledakan pada saat ini seperti ledakan bintang. Fluktuasi energi yang mengerikan menghilangkan semua guntur misterius di dekatnya, dan Xiao, Luo Yiyi dan yang lainnya juga secara tidak sadar dilindungi secara ilahi. Meski begitu, mereka tidak bisa berhenti mundur. Dan ruang di tengah, karena kekuatan tempur dari tiga dewa tertinggi, telah lama terkoyak menjadi ketiadaan. Dapat dilihat bahwa pedang bintang Luo Tianyun memblokir dampak kapak perang Lady, sementara pedang raja tak tergoyahkan Chuqin langsung menghancurkan cangkang logam jantung kiri Lady dan dengan mulus menembus tubuhnya, tengah. Berhasil, si Sundao, Xiao, Luo Yiyi, dan Chuqin semuanya berkata dengan gembira. Tidak, bahkan jika Kaisar meninggal, kalian semua akan dikubur bersama. Boneka Lei dipecah kecuali getaran yang mengerikan. Detik berikutnya, tubuh boneka Lei meledak menjadi kecemerlangan yang terang. Tidak, itu akan meledak. Sebelum kata-kata Luo Tianyun jatuh, dengan ledakan yang mengerikan, boneka Kaisar Guntur meledak dari dalam keluar. Energi ledakan dewa tertinggi membuat semua orang ketakutan, dan Chuqin melindungi Xiao dan Luo Yiyi terdekat, dan kemudian dia ingin berteleportasi ke pengawal 9 naga untuk melindungi Xiao Wu dan yang lainnya. Namun, saat ini pusaran ledakan telah tiba, dan Chu dan Qin tidak punya pilihan selain melindungi Xiao dan Luo Yiyi terlebih dahulu. Untungnya, pada saat kritis,
telapak tangan Luo Tianyun membesar dan meraih perisai 9 naga. Pada saat ini, guntur dan kilat di danau menghilang, membentuk pusaran spasial, yang melibatkan semua orang di dalamnya. Chukin memegang Xiao dan Luo Yiyi dengan kedua tangan, dan menutup matanya. Bahkan ledakan dewa tertinggi agak tak tertahankan baginya. Saya tidak tahu berapa lama, Chukin membuka matanya dengan linglung di sebuah benua. Pertama kali Chukin membuka matanya, dia terpana oleh pemandangan di depannya. Di depannya, ada sosok cantik tergeletak di depannya. Itu adalah Xiao, dan pada saat ini, jaket kulit ketat ungu Xiao terkoyak oleh dampak energi, dan bahkan beberapa bagian penting tidak luput. Dan lokasi Chukin, Anda dapat melihat beberapa pemandangan yang indah. Sosok Xiao sangat menjengkelkan, dan ditambah dengan keindahan yang menakjubkan sebagai manusia, jika bukan karena Chu dan Qin, orang lain tidak akan memiliki konsentrasi. Xiao, Chukin tidak peduli dengan pemandangan Xiao untuk saat ini. Dia menemukan bahwa sudut mulut Xiao berdarah, jadi dia buru-buru bangkit dan ingin menggunakan berkah naga untuk mengobati Xiao. Namun, Chukin tiba-tiba menemukan bahwa berkah naganya telah gagal. Ini, apa yang terjadi? Chukin sedikit mengernyit. Chukin buru-buru mencoba menggunakan kekuatan ilahi, tetapi bahkan kekuatan ilahi tidak dapat dipanggil. Kekuatan ilahi tidak valid, tempat apa ini? Chukin mendongak dan menemukan bahwa dia berada di lembah yang dalam. Kedua sisinya vertikal, tebing, curam. Melihat ke atas, tampaknya Anda dapat melihat langit biru dan awan putih. Xiao Wu, Naer, Donger, panggilan Chukin tidak mendapat respons apapun. Dia akhirnya menyerah. Chukin memikirkan satu atau dua, dan ingin mengeluarkan beberapa obat khusus dari artefak pemandu jiwa. Namun, alat ilahi pemandu jiwa juga tidak dapat dibuka. Chukin mencoba memanggil Luna, tetapi saya tidak mengenal Huo Wu dan yang lainnya, tetapi tidak ada respons. Bahkan sistem tidak peduli dengan Chu dan Qin. Aku, sialan, Pai Yao, jangan biarkan Lao Su menemukanmu. Chukin meledak dengan marah. Pada saat ini, batuk terdengar dan Xiao terbangun dan membuka mata Hao Liang yang cerah. Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Chukin menatap Xiao dengan gembira dan tersenyum lembut. Tuan Chukin, Xiao berkata dengan sangat lemah dan terkejut. Yah, ini aku, Chukin menjawab sambil tersenyum. Setelah memastikan bahwa itu adalah Chukin, dia tersenyum dan ingin bangun, tetapi mendapati bahwa tubuhnya sudah tidak dapat bergerak, dan semua kekuatan sucinya telah menghilang. Tuan Chukin, mengapa saya tidak bisa bergerak lagi? Xiao bertanya, seharusnya itu dibombardir oleh boneka Lei di sialan itu, menyebabkan kita kehilangan kekuatan supranatural untuk sementara waktu. Chukin menghela napas sedikit. Ah, Tuan Chukin, kekuatan suci Anda tidak dapat digunakan lagi. Xiao mengerutkan kening. Baiklah, jadi, saya tidak dapat memberikan Anda perawatan pertama. Chukin mengangguk. Di sini, di mana itu? Tanya Xiao kemudian. Menurut ingatanku, setelah boneka itu dikalahkan, pintu menuju alam rahasia Pai Yao seharusnya sudah terbuka, jadi tempat ini seharusnya menjadi alam rahasia Pai Yao. Jawab Chukin. Sepertinya kita akhirnya masuk. Begitu Xiao selesai berbicara, sedikit darah terbatuk. Xiao, seru Chukin. Jangan khawatir, Tuan Chukin, aku baik-baik saja. Ucapan Xiao tampaknya semakin melemah. Kekuatan ilahi Anda tidak dapat digunakan, dan tubuh saya sangat lemah, jangan bicara lagi. Xiao menghela nafas sedikit dan tidak berbicara lagi. Chukin melihat sekeliling, penuh dengan batu, lalu dia melihat Xiao dan berkata, Xiao, aku harus menemukan cara untuk membawamu berobat, kalau tidak tubuhmu akan sangat merepotkan. Tuan Chukin, apa yang ingin Anda lakukan? Xiao bertanya, mengapa Anda tidak meninggalkan saya sendiri? Xiao Wu dan yang lainnya, belum menemukannya. Xiao Wu dan yang lainnya tinggal bersama senior Tianyun. Seharusnya tidak ada masalah besar. Prioritas utama adalah merawatmu. Tanpa berkata apa-apa, Chukin menggendong Xiao di punggungnya, aku akan mengajakmu berkeliling. Perilaku Chukin yang tiba-tiba mengejutkan Xiao, tetapi dia sudah lemah dan tidak dapat mengekspresikan ekspresinya, jadi dia hanya bisa berbaring di punggung Chukin dengan lembut. Merasakan kelembutan di belakangnya, pupil Chukin sedikit terbuka. Bagaimanapun, pakaian Xiao belum lengkap. Namun, Chukin juga tidak banyak berpikir, dan melangkah ke tebing seperti kantong.
Meskipun kekuatan ilahi Chukin tidak dapat digunakan, tubuhnya, setelah ditempa oleh susunan Kaisar Guntur, garis keturunan naga Azure melonjak lagi, belum lagi tubuhnya mencapai tubuh ilahi tertinggi. Dapat dikatakan bahwa Chukin berdiri dan membiarkan Raja Dewa Puncak bertarung, dan Raja Dewa Puncak tidak dapat membunuhnya. Tebing ribuan kaki, Chu dan Qin berjalan setelah beberapa saat. Pemandangan di depannya benar-benar mengejutkan Chukin. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada berbagai macam bunga dan rumput liar aneh yang ditanam di sini. Bunga dan tanaman ini luar biasa, tidak hanya setiap tanaman tingginya beberapa meter, tetapi juga memancarkan cahaya yang sangat istimewa dan lembut di permukaannya. Bunga dan tanaman aneh ini, Chu dan Qin telah melihatnya di buku, tampaknya mereka hanya tumbuh di satu tempat bintang dewa. Chu Qin menatap langit lagi, langit di sini memang agak berbeda, dan ada perasaan yang tidak dapat dia katakan. Si Yao, kamu diselamatkan. Chu Qin menunjukkan kegembiraan. Si Yao membuka matanya lagi ketika mendengar kata-kata itu, dia juga terkejut oleh bunga-bunga dan tanaman di depannya. Lemah dan terkejut, ini adalah bunga-bunga dan tanaman yang hanya tersedia untuk para dewa, dan mereka dipelihara oleh energi surga dan bumi. Mungkinkah alam rahasia Paixiu? Iya. Bintang dewa, Meix, bentuk evolusi terakhir dari bintang-bintang, menggunakan Meix sebagai intinya dan dapat memproduksi dewa-dewa utama secara massal. Yang terpenting adalah Makek menghasilkan zat khusus, yang dapat digunakan untuk membangun artefak tertinggi. Dewa bintang dewa akan secara otomatis berevolusi menjadi dewa tertinggi. Persetan dengannya, kata Chukin, sementara menempatkan Si Yao di tanah, dan kemudian berjalan menuju bunga-bunga dan tanaman aneh ini. Menoleh untuk melihat Chukin memetik rumput surgawi untuk dirinya sendiri, Si Yao merasa sangat hangat dan nyaman di hatinya. Dia menemukan suatu perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengandalkan ingatannya sendiri, setelah mencari, Chukin datang ke sisi Si Yao dan memasukkan kelopak ke dalam mulut Si Yao. Makanlah dulu. Terima kasih, Master Chukin. Si Yao berterima kasih kepada Chukin setelah memakan kelopak bunga itu. Anda juga sopan padaku, kata Chukin, mengeluarkan dua kristal yang diambilnya, menggosoknya dengan lembut, menyalakan kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya, dan mengeluarkan wadah yang mirip dengan tabung bambu dan meletakkannya di atas kayu bakar, memanggang obat-obatan. Master Chukin, apa yang Anda pegang di tangan Anda, apakah ini kristal energi inti ilahi? Si Yao bertanya dengan heran. Yah, itu digali dari gunung di sana. Chukin mengangguk sambil membuat obat, tempat manapun dapat menghasilkan kristal energi inti ilahi. Tampaknya tempat ini pastilah bintang ilahi. Tanpa diduga, alam rahasia Paixiu ternyata adalah bintang dewa, jadi meskipun tidak ada harta karun Paixiu, perjalanan ini sepadan. Setelah memakan kelopak yang diberikan oleh Chukin, Si Yao tampak sedikit pulih. Aku masih memikirkan harta karun itu. Chukin sudah tidak marah lagi, tetapi menatap Si Yao dengan lembut di matanya, nasib hampir hilang. Dengan napas Paixiu, bintang dewa, makhluk yang dibiakkan pasti luar biasa. Kuat, jika kita tidak memulihkan kekuatan ilahi kita akan mati di sini cepat atau lambat. Tidak masalah, kamu bisa mati bersama Tuan Chukin. Tidak apa-apa jika kamu memiliki Tuan Chukin. Si Yao tanpa sadar ingin mengatakan bahwa akan bermanfaat untuk mati bersama Chukin, tetapi dia berubah pikiran dan berubah pikiran. NS, bagaimana perasaanmu? Tanya Chukin. Aku merasa lebih baik. Si Yao perlahan duduk dan tersenyum kembali. Chukin tersenyum dan mengangguk, lalu melepaskan ikatan dan melepas jubah hitamnya. Melihat tindakan Chukin, Si Yao sedikit gugup dan bersemangat di dalam hatinya, tetapi dia melihat bahwa Chukin menyerahkan jubah hitam itu kepada Si Yao. Jangan tidak menyukainya, artefak pemandu jiwa tidak dapat digunakan, dan saya tidak punya pakaian lain. Tuan Chukin, apakah ini tidak pantas? Si Yao menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah menurut Anda sekarang sudah pantas? Chukin tersenyum ringan. Ketika Si Yao mendengar ini, dia melihat tubuhnya, wajahnya memerah sebentar, dan dia buru-buru menutupi beberapa bagian. Maaf, Tuan Chukin, saya sudah gila. Dia selalu berada di samping Chukin dalam keadaan ini. Si Yao sangat pemalu. Chukin tersenyum acuh tak acuh, berbalik dan berkata, tidak apa-apa, pakai pakaianmu. Si Yao tidak ragu lagi, dan buru-buru melepaskan pakaian robek di tubuhnya, dan mengenakan pakaian Chukin sebagai gantinya. Baiklah, Tuan Chukin, kata Si Yao.
Cukin berbalik, tiba-tiba sedikit tertegun. Tubuh Cukin jelas lebih besar dari Xiao. Jubah hitamnya dikenakan di tubuh Xiao, alih-alih menutupi tubuhnya, itu membuatnya tampak lebih menarik. NS, terutama di dada, selokan yang dalam. Xiao juga memperhatikan pemandangan ini dan dengan lembut menarik pikirannya. Pakai ini juga. Cukin berhenti dan melepas kemejanya. Tuan Cukin, kalau begitu Anda tidak punya pakaian. Xiao menolak. Tidak masalah jika saya seorang pria, Anda tidak bisa melakukan ini. Kata Cukin. Oke, Xiao berhenti menolak dan mengenakan kemeja Cukin lagi. Hasilnya, Xiao akhirnya tampak normal. Minum obatnya. Cukin menyerahkan tabung bambu itu kepada Xiao. Xiao tidak menolak, dan minum semua obat dalam tabung bambu. Melihat Xiao mengerutkan kening, Cukin tersenyum tipis. Apakah sangat pahit? Tidak pahit. Xiao menggelengkan kepalanya. Jangan bohong padaku, ada sesuatu yang sangat pahit di dalamnya. Kata Cukin sambil tersenyum. Yah, itu sangat pahit. Xiao baru mengakuinya. Hari ini, hari mulai gelap. Ayo kita istirahat. Cukin menatap Xiao dan berkata, besok kita akan menemukan cara untuk memulihkan kekuatan suci kita, dan kemudian pergi mencari orang lain, mereka semua harus dilarikan ke sini. Bagus. Xiao mengangguk dan berkata. Setelah itu, Cukin memejamkan mata, duduk bersila, dan langsung tidur. Xiao melihat penampilan Cukin yang sedang tidur, dan tiba-tiba ada keinginan untuk terjun ke pelukan Cukin. Di tempat yang aneh ini, ada pria yang begitu peduli yang mematikan bagi wanita manapun. Belum lagi, Cukin adalah pria yang baik seperti pria yang tak tertandingi. Tetapi setelah memikirkannya, Xiao akhirnya menyerah dan berbaring diam di tanah. 2 jam kemudian, Cukin tiba-tiba terbangun oleh perasaan aneh. Dia menatap Xiao untuk pertama kalinya dan menghela napas lega ketika dia melihat Xiao tertidur dengan tenang. Cukin tidak bisa membiarkan wanita ini melewati Xiao, bahkan jika dia ingin melepaskannya, sistem tidak akan melepaskannya. Tentu saja, Cukin tidak akan mengambil kesempatan untuk melakukan apapun. Lagi pula, dia juga tidak tahu pikiran Xiao. Jangan lupa bahwa Xiao Siwei juga wanitanya sendiri. Bagi Xiao, dia agak berpikiran sempit. Terlebih lagi, saat ini, tidak cocok untuk berbicara tentang cinta. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Pada saat ini, ada bola cahaya putih terang di langit, mirip dengan bulan, menerangi seluruh bumi seperti siang hari. Aneh, masuk akal untuk mengatakan bahwa energi bintang dewa beberapa kali lipat dari dunia luar. Mengapa saya tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan ilahi? Cukin bertanya dengan sedikit ragu, juga, hilangnya kekuatan ilahiku tampaknya bukan ledakan boneka Kaisar Guntur. Hasilnya lebih seperti efek pengekangan dari alam rahasia Pixiu ini. Lupakan saja, mungkin aku terlalu banyak berpikir, tidurlah dengan tenang, dan temukan Xiao Wu dan yang lainnya sesegera mungkin besok. Kata Cukin, baru saja akan melanjutkan tidurnya dengan mata terpejam. Tetapi pada saat ini, raungan binatang buas yang ganas terdengar tidak jauh di depan. Pada saat yang sama, ada suara bantuan dari seorang wanita. Ini adalah Cukin melirik Xiao yang masih tidur, dan, terlepas dari apapun, dia melesat ke hutan di depannya seperti embusan angin. Cukin tiba di kedalaman hutan, dan raungan binatang buas yang ganas menjadi semakin intens. Pada akhirnya, Cukin melihat seekor naga besar sepanjang beberapa ratus meter mengejar seorang wanita berpakaian putih di tempat terbuka di hutan. Ketika jubah putih itu berlari, jubah itu juga penuh dengan keindahan dan keanggunan. Itu adalah Luo Yiyi. Luo Yiyi juga tampak terluka, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Cukin terbang dan bergegas menuju naga itu sambil meninju. Naga raksasa ini memiliki kekuatan tempur tingkat dewa. Bagaimanapun, tidak akan ada makhluk lemah di antara para dewa, tetapi di depan Cukin, dia tampak sangat rentan. Dia terkena pukulan dan terbang langsung ke belakang, dan jatuh dengan keras. Jatuh ke tanah. Setelah itu, Cukin jatuh di samping Luo Yiyi, menatapnya dan bertanya, Yiyi, kamu baik-baik saja? Cukin. Luo Yiyi menatap Cukin dengan heran dan berkata, sebelum pingsan. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Luo Yiyi akhirnya terbangun. Orang pertama yang dilihatnya adalah Xiao. Itu kamu. Luo Yiyi menatap Xiao dalam jubah Cukin dengan heran. Namaku Xiao, gadis Yiyi, kamu sudah bangun.
Si Yao menatap Luo Yiyi dan tersenyum lembut. Mengapa aku di sini? Luo Yiyi bertanya dengan heran, bukankah Chukin menyelamatkanku? Bagaimana dengan yang lain? Dia menyelamatkanmu. Dia pergi untuk mengumpulkan sumber rumput emas baru untukmu. Si Yao menjawab, rumput emas Senyuan, bukankah itu rumput peri legendaris khusus yang hanya dimiliki Sensing? Luo Yiyi bertanya dengan heran. Kamu tidak menyangka, ada banyak rumput emas sumber dewa dan kristal energi nuklir dewa di sini, dan ini adalah bintang dewa. Si Yao tersenyum. Apa, maksudmu, alam rahasia Pai Yao sebenarnya adalah bintang dewa? Luo Yiyi sangat pintar, dia langsung mengaitkan semuanya, terkejut. Ya, Si Yao mengangguk. Luo Yiyi sedikit tercengang, aku benar-benar tidak menyangka bahwa bintang dewa yang dicari seluruh alam semesta sebenarnya berada di bawah arai Kaisar Guntur, yang disebut alam rahasia Piao. Yah, tidak ada dari kita yang memikirkannya. Si Yao tersenyum dan menyerahkan tabung bambu berisi ramuan kepada Luo Yiyi. Ayo, minum obatnya. Terima kasih, gadis Si Yao. Luo Yiyi mengambil tabung bambu itu, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih atas apa yang kulakukan, kau seharusnya berterima kasih pada Chukin. Aku juga diselamatkan olehnya, dan dia mengambil sup ini dan membuatnya. Si Yao menjawab sambil tersenyum. Aku tidak menyangka bahwa Chukin tidak hanya seorang ahli tingkat kaisar, tetapi juga membuat obat. Luo Yiyi berkata dengan heran. Dia tidak hanya memasak obat, tetapi juga memasak bubur, memasak, dan jenis barbeque apa, singkatnya, dia bisa melakukan lebih dari yang kau kira. Kata Si Yao. Luo Yiyi, setelah mendengar kata-kata itu, tanpa sadar menunjukkan senyum, dan kemudian bertanya, Nona Si Yao, kau sangat mengenalnya, apakah kau wanitanya? Si Yao menggelengkan kepalanya, dia memiliki lusinan wanita, tetapi aku tidak, aku hanya bisa dianggap sebagai pembantu rumah tangganya. Puluhan. Luo Yiyi membuka matanya yang indah, dan senyumnya berubah menjadi ekspresi yang sedikit rumit. Ya, apa yang kau lihat, kecuali Xiang Li, 7 lainnya adalah wanitanya, dan dia memiliki lebih banyak wanita, sekitar 60 atau lebih, semuanya berada di medan bintang raksasa kita, dan mereka belum dibawa keluar. Si Yao mengangguk dan berkata, begitu banyak. Luo Yiyi sedikit cemberut, benar saja, semua pria adalah wortel besar. Pria tidak peduli, terutama pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Faktanya, Chukin cukup bagus di antara pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Si Yao berkata sambil tersenyum lembut. Itu benar, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar telah hidup selama bertahun-tahun. Yang tak berujung, orang kepercayaan mereka mungkin begitu banyak sehingga mereka tidak dapat menghitungnya. Ayahku, ada ratusan. Luo Yiyi mengangguk dan berkata mengakui, Chukin, bukankah itu normal? Kalau begitu kamu salah lagi. Si Yao berkata sambil tersenyum. Petik 2. Di mana salahnya? Luo Yiyi, dengan alisnya berkerut, berkata dengan ragu. Chukin, wortel besar, baru berusia 20 tahun. Si Yao menjawab. Ketika Si Yao mendengar kata-kata itu, dia hampir memuntahkan ramuan yang baru saja dia telan di mulutnya. Untungnya, dia menelannya tepat waktu dan batuk beberapa kali. 20 tahun, tidak mungkin. Kurasa itu tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah makhluk tingkat leluhur, mustahil untuk menjadi kaisar pada usia 20 tahun, tapi, ini adalah fakta. Jawab Si Yao. Luo Yiyi benar-benar tercengang. Terlepas dari ukurannya sebagai Chukin, dia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Namun meskipun begitu, dia telah menjadi setengah kaisar selama puluhan ribu tahun. Dia sudah menjadi keluarga Luo, dan bahkan keluarga abad pertengahan, seorang jenius tak tertandingi yang dapat menempati peringkat 5 teratas dalam sejarah. Kaisar berusia 20 tahun, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Kaisar termuda dalam sejarah keluarga abad pertengahan, Luo Tianyun, juga dipromosikan menjadi dewa tertinggi dalam 200 juta tahun. Dengan Chukin, ini hanya perpisahan. Dasar mesum. Luo Yiyi tak kuasa menahan diri untuk berkata, pada saat ini, Chukinci berjalan mendekat dengan tubuh bagian atasnya terbuka dan bersin. Si Yao, menurutmu siapa yang tidak normal? Mengumpat di depan orang tidak baik. Tuan Chukin, aku tidak memarahimu, ya. Si Yao menatap Luo Yiyi. Yiyi, kamu sudah bangun. Chukin menatap Luo Yiyi dengan heran. Mendengar Chukin langsung memanggil dirinya Yiyi, jantung Luo Yiyi sedikit berdebar kencang,
tetapi dia menjawab dengan wajar, "Baiklah, bangun, terima kasih, Chukin." Sama-sama, Chukin secara wajar duduk di sebelah Xiao dan Luo Yiyi, dan meletakkan sepotong besar daging binatang di tangannya, yang berjarak 100 kaki. Segera setelah itu, Chukin mengeluarkan pisau gila binatang buas kaisar dan memotong dagingnya. Mengambil artefak tertinggi untuk memotong daging. Xiao dan Luo Yiyi berkata dengan heran pada saat yang sama. "Apa pentingnya, pisau itu digunakan untuk memotong daging?" kata Chukin sambil memotong daging binatang buas secara wajar. "Berbicara tentang Chukin, dari mana kamu mendapatkan dagingnya?" tanya Luo Yiyi. "Bukankah naga itu yang mengejarmu kemarin? Dagingnya dipotong dari tubuhnya." Chukin menjawab sambil memotong daging, "Tunggu, aku akan memberimu 2 untuk menebus tubuhmu." "Chukin, aku punya beberapa keraguan kemarin," kata Luo Yiyi. "Hah, apa yang kamu pikirkan?" Chukin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Alam rahasia Pixiu ini tampaknya dapat membatasi kekuatan dewa. Mengapa kamu bisa mengalahkan naga itu sampai mati dengan 1 pukulan?" Luo Yiyi bertanya dengan heran. "Apa yang meragukannya? Kekuatan dewa telah hilang, bukankah ia memiliki tubuh?" Chukin menusuk daging yang dipotong pada tiang kayu dan memanggangnya di atas api, tersenyum acuh tak acuh. "Namun, tubuh dewa kita juga dibatasi." Xiao tampaknya menyadari sesuatu dan mengikutinya dengan terkejut. "Apa? Tubuh dewamu juga dibatasi?" Chukin berkata dengan heran, "Jadi, kamu sekarang adalah tubuh fana?" "Ya," Luo Yiyi dan Xiao mengangguk pada saat yang sama. "Lalu mengapa aku tidak dibatasi?" Chukin bertanya dengan ragu sambil mengolesi saus obat di panggangan, "Mungkinkah itu darah Qinglong?" "Sangat mungkin," Luo Yiyi berkata, "ini adalah alam rahasia Pai Yao. Kekuatannya menekan kekuatan dan tubuh suci kita, tetapi Pai Yao seharusnya tidak dapat menekan Qinglong. Tapi, mengapa aku tidak bisa menggunakan kekuatan Azure Dragon-ku?" Pupil mata Chukin sedikit menoleh dan menatap tangan kanannya, bertanya-tanya. "Itu seharusnya tidak," Luo Yiyi berkata dengan sedikit kebingungan, "karena kekuatan garis keturunan Azure Dragon masih ada, kekuatan Azure Dragon milikmu tidak boleh hilang. Kekuatan Azure Dragon milikmu juga harus dipertahankan. Tubuh sucimu tidak akan tertekan. Itu mungkin menghilang sementara karena penggunaan kekuatan naga biru yang berlebihan sebelumnya." Chukin tampaknya mengerti. Sebelum bertarung dengan Kaisar Naga, dia menggunakan kekuatan naga biru yang berlebihan, dan kemudian saat bertarung dengan boneka Kaisar Guntur, kekuatannya berkurang. Petik 2. Itu seharusnya, jadi bisa dibilang, kekuatanmu akan segera pulih. Xiao menunjukkan kegembiraan. "Mungkin," kata Chukin, dan menyerahkan tusuk daging panggang kepada Xiao dan Luo Yiyi. "Cepat, makan, habiskan, dan pergi ke senior Tianyun dan Xiao Wu." Mungkin senior Tianyun tahu kenapa. "Yah, kakek Tianyun, mengenalnya dengan baik, aku seharusnya menghadapi situasi seperti ini." Luo Yiyi mengangguk. Petik 2. "Yah, ini lezat," Xiao berkata dengan sedikit terkejut setelah memakan sepotong daging panggang. "Benarkah? Aku tidak menyangka metode memanggang yang kasar seperti itu akan begitu lezat." Luo Yiyi juga memuji setelah menggigitnya. "Itu karena aku menggunakan beberapa rumput abadi khusus sebagai bahan penyedap." Chukin tersenyum tipis, "Tidak peduli kapan, aku tidak boleh kehilangan perutku." Xiao dan Luo Yiyi mengangguk bersamaan. Mereka merasa bahwa meskipun mereka telah kehilangan kekuatan ilahi dan direduksi menjadi tubuh fana, mengikuti Chukin, tidak hanya merasa penuh keamanan, tetapi juga penuh kebahagiaan. "Chukin, bolehkah aku minta tali lagi?" tanya Xiao. "Makan apapun yang kau mau. Kalau begitu aku juga ingin punya beberapa tali lagi." Setelah mereka bertiga tidak kenyang makan dan minum, Chukin membawa Xiao dan Luo Yiyi dan meninggalkan markas sementara dan menuju ke kedalaman hutan. Xiao dan Luo Yiyi telah mengikuti Chukin dari dekat, dan mereka hampir bersentuhan dengan kulitnya. Bagaimanapun, mereka berdua sekarang adalah manusia, lemah dan menyedihkan, dan mereka sangat membutuhkan perlindungan Chukin. Dan Chukin secara alami bersedia bertindak sebagai pelindung bunga bagi keduanya. Mereka bertiga berkeliaran di hutan, tampaknya tersesat. "Chukin, kita mencari tanpa tujuan, bisakah kita menemukan kakek Tianyun dan yang lainnya?" Luo Yiyi bertanya. "Itu tidak bisa dihindari, aku hanyalah seorang pria lurus dengan pisau." Chukin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya aku ingat,
Kakek Tianyun, memberiku artefak khusus. Luo Yiyi berkata dengan malu. Senjata ilahi, bukankah tidak mungkin untuk menggunakannya? Chukin bertanya dengan sedikit bingung. Luo Yiyi mengeluarkan kompas 3 dimensi emas dari tangannya, ini berdasarkan posisi darah kakek Tianyun dan tidak memerlukan berkat ilahi. Tampaknya berhasil, jangan bilang terlalu cepat. Chukin langsung menepuk kepala Luo Yiyi setelah mendengar ini. Itu, aku juga baru mengingatnya, kata Luo Yiyi sambil menyentuh tempat Chukin menepuk. Itu tidak benar, Yiyi, mengapa penunjukmu menunjuk ke langit? Chukin bertanya dengan heran.